Kembali di Net 12, cinta akan budaya kampung halaman memberikan inspirasi untuk berkarya. Dari Pulau Samosir di Sumatera Utara, seorang pemuda berusaha mengembangkan potensi daerahnya. Nah, apalagi kalau bukan ulos. Kenapa nggak kita kembangin sesuatu dari daerah kita? Kita punya kemampuan, kita punya potensi. Kita coba kembangin lah, kira-kira seperti itu. Samosir, begitulah pulau ini disebut. Tak hanya jadi tujuan plesir, pulau penghasil kain tenun ulos ini pun jadi sumber kehidupan bagi warganya. Di Desa Lumban Suhi-Suhi, Pulau Samosir. Disinilah Raja Simarmata, pemuda asli Samosir ini mengumpulkan pundi-pundi uang sekaligus melestarikan warisan budaya leluhurnya dengan mengembangkan tenun ulos. Bagi Raja, Samosir dan tenun ulos adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Raja mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengembangkan usaha tenun ulosnya yang bernama Sakamadeha. Dalam bahasa Batak artinya pohon kehidupan. Di tempat inilah tenun ulos dengan alat tenun bukan mesin dihasilkan. Berawal dari niatnya melestarikan tenun, lulusan ITB jurusan Teknik Pertambangan ini justru mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pemuda-pemuda di desanya. Bermodalkan sekitar 50 juta, usaha yang ia rintis selama 2 tahun belakangan ini sudah memiliki 15 karyawan. Kita punya potensi dan potensi ini layak untuk dikembangkan. Kenapa? Kita punya market, kita punya kemampuan untuk membuat. Nah, sekarang masalahnya adalah kemampuan kita mensinergikan semuanya. Mensinergikan market dengan produksi. Raja tak menerapkan sistem gaji kepada karyawan-karyawannya. Ulos-ulos yang telah dihasilkan akan ia beli dengan harga yang sebanding, Rp300.000 per lembarnya. Bila rata-rata penenunnya bisa menghasilkan 4-5 tenun dalam seminggu, ia akan merogoh kocek dalam-dalam untuk membelinya. Kalau saya bisa bekerja setiap hari dan 1 minggunya bisa menghasilkan 5 lembar tenun. Dan upah per tenunnya itu 300 per lembar, jadi kali 5 1,5 juta. Kalau saya mengerjainya ulos sadum seperti yang udah saya tinggalkan itu, kalau makan upah 1 lembar 12.000 ya kan. Dapatnya 1 hari 2 lembar 24.000 kan. Jadi saya lebih memilih mengerjakan ini karena gajinya udah berlipat-lipat lebih tinggi. Kepedulian Raja tak hanya kepada tenun ulos, namun terhadap para penenun perhatiannya juga ia curahkan. Sosok itu Raja di mata karyawan sesama kami di sentra tenun Sakamadeha sangat baik. Pasti ada setiap masalah di sentra tenun Sakamadeha, selalu kami konsultasikan ke itu Raja Simarmata. Terus dia selalu menanggapinya. Tak berhenti dengan Sakamadeha, sejak Oktober lalu sayap bisnisnya pun ia kembangkan. Tak hanya sekedar memproduksi tenun ulos, kini ia juga memproduksi serta mendesain sendiri kain batik bermotif ulos. Hasil karya inilah yang ia namakan Tobatik atau Toba Batik. Tobatik fashion itu berarti kita mengarahkan kita awali dari Indonesia itu kan punya budaya batik. Cuman batik itu kan terkenalnya dari Jawa. Nah, sekarang kita coba kolaborasi ataupun sinergikan. Batak itu punya motif, kita pakai misalnya prosesnya yang dari Jawa. Cuman sekarang orang udah melihat bahwa ulos ini bisa sebagai tren fashion ataupun motif dari ulos bisa sebagai tren fashion.
Artinya motif ini dikembangin, bisa jadi baju, bisa jadi dress, bisa jadi gaun, macam-macam. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi ke sana, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Tak selalu berjalan mulus, usahanya untuk melestarikan dan mengembangkan tenun ulos kerap kali mendapatkan ganjalan. Salah satunya adalah pembajakan. Di luar sana, kita punya semacam orang-orang yang nggak mempunyai etika. Mereka membajak produk kita. Mereka jatuhkan harga dengan produk yang motif yang sama, tapi bahan baku berbeda. Misalnya mereka kasih ke pabriknya si A, itu udah jadi produk, padahal sebenarnya yang itu punya kita gitu. Secara kepemilikan, itu milik kita, hak intelektual kita itu. Melihat kesungguhan anaknya dalam melestarikan budaya suku Batak dalam kain tenun ulos, orang tua Raja pun mendukung penuh usaha putra pertamanya ini. Betul, butuh besar modalnya. Makanya saya bilang tadi itu, saya doakan supaya lancar, dan saya juga itu berusaha lah untuk membantu dia supaya bisa usahanya lancar. Atau di bagian permodalan juga nanti kerjasama. Jaringannya juga saya saling membantu lah gitu, karena pekerjaan orang tuanya juga begitu. Nah, maunya lancar lah sesuai dengan keinginannya. Kini produk tobatik maupun tenun ulos Samosir ia promosikan secara luas melalui media sosial. Harga produk yang ia tawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp700.000 hingga Rp4 juta. Langkah Raja, pemuda asli Samosir ini dapat menumbuhkan asa agar penenun ulos dapat hidup sejahtera. Tak hanya itu, Raja membuktikan melestarikan warisan budaya leluhur juga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Francisca Wuri, Alma Silva melaporkan untuk NET.